Ya, baik pemirsa Sultra TV, kita lanjutkan diskusi kita lanjutkan diskusi kita tentang puasa sebagai bulan jihad bersama ibu-ibu Majelis Talim Kendari dan Kendari Barat. Kita lanjutkan diskusi, masih ada satu orang ibu yang mau bertanya. Dengan hormat kami persilakan Bu Tabe. Bukan. Ketuanya berhalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ibu Hadijah Puspa. Judul yang Bapak sampaikan sangat menarik, yaitu Ramadan sebagai bulan jihad. Jadi saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, jahidu anfusakum bil ju'i wal atash fa innal ajrihi kal mujahidina fi sabilillah. Yang artinya bahwa berjihadlah, berjuanglah bil atash wal ju', dengan menahan lapar dan haus. Fa innal ajri kal mujahidina fi sabilillah, karena pahala menahan lapar, karena orang puasa itu yang kita pahami secara awam, menahan lapar dan dahaga atau haus. Ka ajril mujahidina fi sabilillah, pahalanya sama orang yang berjuang di jalan Allah. Ini sangat menarik. Tapi saya akan sampaikan sebuah hadis mengatakan, kam min so'imin laisa lahul jaza illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia peroleh dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Jadi pertanyaan saya, kenapa orang yang menahan haus dan lapar itu tidak ada yang dia peroleh kecuali haus dan lapar tadi? Kira-kira apa penyebabnya? Saya mohon Pak Ustadz menjelaskan kepada kami semua, ibu-ibu Majelis Taim, agar mengetahui, hanya jangan sampai tahan lapar, haus, tapi gosip jalan terus, ya. Nah itu, barangkali itu saja. Sebelum penjelasan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pertanyaan satu saja ya. Kita langsung jawab Pak. Oke. Ya. Alhamdulillah, kita langsung jawab dari pertanyaan Ibu Pak. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab tadi yang sempat saya tangkap, kamin so'imin tadi. Betapa banyak orang-orang saudara kita yang sedang berpuasa, menahan haus dan dahaga, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa, bahkan puasanya tidak dihitung oleh Allah, apalagi bernilai ibadah. Yang pertama, dia tidak mampu menahan lisannya, Bu. Sedangkan kita tahu lisan ini adalah merupakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu adalah tergantung dari lisannya. Orang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Makanya sesungguhnya harga diri seseorang yang sering kali pertengkaran, selisih paham itu sebenarnya pemicunya cuma satu Pak sebenarnya. Karena lisan kita yang tidak pandai menjaganya. Makanya lisan. Kata Rasulullah, berbicara itu perak, diam itu emas. Artinya kata Rasulullah, ketika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaklah diam. Diam itu emas, semacam itu. Baginda Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah itu termasuk, beliau memiliki sifat yang namanya Rasulullah itu, Bu, kalau bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya, dengan temannya, kalau mau berdialog, kalau kebetulan temannya yang berbicara dulu, Rasulullah menjadi pendengar yang baik, didengarkan saja sampai selesai. Setelah sudah selesai, Rasulullah baru minta izin sama lawan bicaranya, wahai sahabatku, udah selesai bicaranya, boleh ganti aku yang berbicara, begitu, Bu. Ini baginda Rasulullah.
Kalau kita tidak, Bu, biasanya saya berbicara, di sana juga berbicara, di sana juga berbicara. Sebenarnya siapa yang kita mau dengar ini? Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak mampu menahan beberapa lubang. Lubang ini jangan diterjemahkan yang negatif, Bu. Karena hal-hal yang membatalkan puasa itu cukup banyak sekali, Bu. Misalnya tidak sempat menahan, kebetulan lagi mandi-mandi di dalam air, kita sempat buang angin, ini juga membatalkan puasa. Ini lubang yang paling kecil sebenarnya, Bu. Yang kedua, bisa juga membatalkan puasa karena makanan atau muntah. Muntah ini kalau disengaja ya bisa jadi membatalkan puasa, tapi kalau tidak disengaja insya Allah Allah memiliki sifat yang namanya ma'fu, diringankan dan dibenarkan. Itu diantaranya ada beberapa lubang yang membuat puasa kita menjadi sia-sia, belaka, bahkan tidak mendapatkan apa-apa, hanya cukup haus, lapar, dan dahaga. Di antara lubang-lubang lain nanti Ibu sendiri yang menerjemahkan. Mungkin untuk sementara itu, Bu, kuncinya adalah karena tidak bisa menahan. Yang paling pertama adalah lisan kita. Lidah itu lebih tajam daripada pedang, kata syairnya Haji Romai Rama. Pandai-pandailah menjaga lidah lisan kita. Kalau kita berbicara supaya kita selamat, hablum minan nas, wabil khusus, dan hablum minallah, nanti urusan kita dengan Allah. Demikian Pak Aziz. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu, ini tadi akhir dari pembahasan kita, Pak Bu, ya, tentang puasa sebagai bulan jihad. Dari sesi sebentar dari majelis talim yang lain lagi, kita akan membahas tentang Ramadan sebagai bulan berkah. Jadi jihadnya itu tadi berapa pertanyaan dan berapa penjelasan tadi sudah kita sama-sama bisa menyimpulkan dari masing-masing kita tentang jihad. Yang paling inti adalah berjihad menahan lapar dan haus, dan juga berjihad melawan hawa nafsu. Karena ini jihad yang paling tinggi setelah perang Badar. Jadi tadi dibahas juga yang gampang marah, hati-hati. Apalagi marah sama suaminya, wah kacau. Nah, boleh Bu ya, tabe. Cukup ya ibu-ibu, insya Allah nanti giliran Kendari Barat itu Anda tahu di tanggal berapa, nanti kita lihat jadwalnya. Baik, alhamdulillah. Baik mirsa, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Siar Ramadan hari ini di 8 Ramadan 1444 Hijriah. Saya Aziz Darise undur diri dari ruangan Anda, dari Rujak Wali Kota Kendari bersama BKMT Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari yang bekerja sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim Kendari bergerak.